Keberadaan PCI-NU di berbagai negara merupakan salah satu bentuk representasi warga Indonesia secara institusional yang telah menjadi pilar penting dalam mempersatukan dan mengembangkan kompetensi maupun kebersamaan warga diaspora Indonesia di luar negeri. PCI-NU di samping memperluas akses warga diaspora Indonesia dalam mempertahankan identitas keislaman dan kebangsaan, juga memperkuat pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri. Namun demikian, terlepas dari dinamika kelembagaan yang terjadi, PCI-NU di seluruh dunia menghadapi tantangan struktural yang terkait dengan pola kepemimpinan yang kuat, stabil, serta bisa menjalankan berbagai macam kebijakan yang mampu memperkuat visi kelembagaannya di berbagai negara di dunia. Isu utama dalam pengelolaan PCI-NU tidak hanya kepada penguatan kapasitas kelembagaan, tapi juga kemampuan dalam memberikan sistem kepemimpinan yang egaliter dan demokratis terhadap berbagai macam karakter masyarakat diaspora Indonesia di luar negeri. Tantangan ini mencerminkan bahwa pengelolaan PCI-NU di berbagai dunia tidak hanya memiliki misi untuk menguatkan kapasitas kelembagaan masyarakat diaspora, namun juga bagaimana artikulasi kepemimpinan dapat dirasakan nilai-nilai keadilan dan kesetaraannya, sehingga warga Indonesia di luar negeri merasa memiliki organisasi yang mengayomi mereka dalam berbagai macam aktivitas, khususnya dalam bidang implementasi nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan. Semakin diterapkannya nilai-nilai kepemimpinan yang berorientasi kepada inklusivitas atau kesetaraan, maka akan membentuk sebuah organisasi yang mampu memecah dinding-dinding hambatan dalam komunikasi yang kompleks. Di samping itu juga akan menghasilkan kemanfaatan organisasi bagi masyarakat diaspora yang berkelanjutan serta mampu memberikan iklim inklusif, kesetaraan, dan kenyamanan di saat menghadapi tekanan kerja yang dirasakan begitu berat di luar negeri. PCI-NU akan menjadi rumah kedua bagi mereka masyarakat diaspora Indonesia yang mencari penghidupan, ekonomi, bahkan membina keluarga di luar negeri. Diperkuatnya sistem kepemimpinan inklusif PCI-NU
terutama di kawasan Jepang dan Taiwan, mengindikasikan adanya keleluasaan para pengurus dan anggota dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi yang bisa memberikan pemberdayaan dan suasana kekeluargaan yang kuat di kalangan anggotanya. Pendekatan kepemimpinan keorganisasian organisasi yang berbasis masyarakat diaspora Indonesia selama ini sebagian besar masih mengandalkan figur-figur penting yang mampu menggerakkan para masyarakat muslim diaspora untuk bisa bersatu dan mengikatkan diri pada organisasi yang ada. Biasanya pada organisasi yang berbasis kepada keagamaan dan kebangsaan ini dilakukan suatu sistem kepemimpinan yang mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan khas Indonesia. Namun seringkali juga adanya hal itu membentuk satu ketergantungan yang mengandalkan figur orang tersebut menjadi terlalu terfokus pada satu atau dua orang, sehingga ketika kepemimpinan dari seseorang itu kembali ke Indonesia dan belum siap ada penggantinya, organisasi-organisasi seperti ini seperti kehilangan figur penting atau magnet organisasi yang kemudian keorganisasiannya menjadi redup. Oleh karena itu perlu dibangun satu sistem kepemimpinan egaliter yang memberikan penguatan dan militansi organisasi yang meskipun dengan keterbatasan infrastruktur, dana, dan sumber daya manusia mampu bertahan di dalam dinamika kelembagaannya. Kepemimpinan egaliter selama ini kurang banyak dibicarakan dalam konteks keorganisasian PCI-NU di seluruh dunia, baik di Taiwan maupun di Jepang misalnya, karena dianggap bukan sebagai faktor utama yang memiliki peran strategis untuk menyatukan masyarakat muslim diaspora di luar negeri. Padahal kepemimpinan egaliter merupakan salah satu faktor yang mendasar untuk sebagai cara dalam memperkuat partisipasi masyarakat muslim diaspora di luar negeri agar bisa memberikan nilai tambah pada organisasi muslim minoritas. Apabila sistem kepemimpinan inklusif ini diterapkan, di samping memperkuat kedalaman orang untuk berorganisasi, juga mampu
sebagai titik ungkit yang mendorong transformasi kelembagaan PCNO di Jepang dan Taiwan secara lebih komprehensif dan kuat daripada sebelumnya.